Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa News TV Kendari dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali. Dan seperti biasa, saya Erwin akan menemani Anda hampir 1 jam ke depan dalam program acara Bincang Sultra. Nah, seperti biasa pemirsa, setiap episodenya kita selalu mengangkat tema-tema yang berbeda. Dan hari ini kita juga tetap konsisten. Temanya beda. Masa tema yang kemarin dibahas hari ini kan tidak mungkin. Nah, sekarang temanya beda. Sekarang saya tidak akan kasih tahu temanya apa dulu. Tapi saya mau kasih gambaran dulu kepada pemirsa. Beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Dan kemudian untuk kaum muslim, Hari Raya itu sebagian kaum muslim yang mampu itu juga bertepatan melaksanakan ibadah haji. Jadi sebagian orang menyebutkan ini lebaran haji. Nah gitu. Beberapa waktu lalu semua alhamdulillah sudah tiba. Mungkin masih ada juga yang masih dalam proses kembali dari Tanah Suci Mekah. Dan selain haji, nah, sebentar. Jadi haji ini adalah kan rukun Islam yang kelima. Jadi ini sangat penting sekali untuk kaum muslim yang memang punya kemampuan. Terus kemudian, selain haji, umat muslim juga biasa melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Bukan pada bulan-bulan haji, tapi pada bulan-bulan yang lain, mereka melakukan yang namanya umroh. Nah itu. Kenapa saya ngomong ini? Kenapa saya ngomong haji dan umroh? Karena bersama saya, di sebelah kiri saya ini ada dua bapak-bapak ganteng. Yang tengah ini jauh-jauh datang dari Jakarta. Yang paling ujungnya bapak asli tetap sama dengan saya, juga orang Kendari gitu. Nah, kemudian kenapa beliau ini semua bisa hadir ke sini? Saya perkenalkan dulu siapa narasumber saya atau tamu saya pada kesempatan kali ini. Yang paling dekat dengan saya ini Bapak Haji Budi Suhendrio. Nah, siapa beliau? Ini saya akan kasih tahu. Beliau ini adalah seorang mantan karyawan, tapi mantan karyawan bukan yang tidak bikin apa-apa dan bukan yang bukan yang bingung setiap hari. Tapi beliau ini adalah seorang mantan karyawan yang ternyata hari-harinya itu diisi dengan sebuah kegiatan yang ternyata lagi beliau bisa menghasilkan dolar. Mantan karyawan penghasilan dolar. Nah itu. Terus kemudian beliau ini biasa menginspirasi jemaah-jemaah ya, kaum muslim terutama ya, yang mau punya niat baik itu haji ataupun umroh. Mau di media massa pokoknya, di media elektronik, di televisi, di radio, kemudian di koran-koran, di media cetak, itu beliau selalu menginspirasi jemaah-jemaah yang mau melakukan dua kegiatan tadi, umrah ataupun haji. Nah, terus kemudian beliau juga sudah pernah menghajikan secara gratis, ya, mengumrohkan gratis 10 orang dan 2 haji plus. Nah, itu. Kemudian beliau ini berpenghasilan sekitar 1,3 miliar. Terus kemudian beliau ini berada dalam satu wadah. Sebentar dijelaskan oleh beliau lah. Sebentar satu wadah apa gitu yang bisa membuat beliau mendapat penghasilan 1,3 miliar dan dalam kurun waktu 2,5 tahun, 2,5 tahun. Kalau menurut saya ini impossible. Dan makanya kalau mau tahu ceritanya seperti apa, sebentar ya. Karena saya belum perkenalkan narasumber yang satu. Tapi sebentar, kita mau beri iklan dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di sini di Bincang Sultra. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Oke pemirsa, kembali kita di Bincang Sultra dan masih bersama dengan dua tamu saya. Tadi saya sudah menyebutkan nama narasumber yang satu yaitu Bapak Haji Budi Suhendrio. Ya, tadi mohon maaf itu 1,3. Aduh maaf, saya salah sebut. Ternyata 1,3 itu cuma rewardnya. Itu reward. Penghasilannya ternyata 2,5 M. 2,5 tahun. Nah itu dia. Ya. Terus kemudian yang sebelahnya lagi. Nah ini saya harus jelaskan. Saya harus sampaikan siapa
narasumber saya yang kedua. Jadi hari ini saya kedatangan banyak tamu. Bentar kita akan gilir tamunya. Di sebelah Pak Budi ini ada namanya Bapak Nurdin. Beliau ini adalah seorang pengusaha ikan sukses. Pengusaha ikan sukses. Makanya kulitnya kencang karena makan ikan terus. Terus kemudian beliau ini sudah melakukan siar di kita bilang bisnis saja nggak apa-apa ya Pak ya. Di bisnis ini sudah ada 5 bulan melakukan siar. Dan beliau ini saya tadi lupa menyebutkan Pak Budi. Pak Budi sudah punya 15.000 atau 1.500 ya. 15.000 jamaah. Kalau Pak Nurdin ini jamaahnya sudah ada 300 jamaah. Kemudian beliau ternyata total rezekinya alhamdulillah sudah dalam kurun waktu 5 bulan itu sudah 100 juta. Nah, sekarang ini buat Anda pemirsa yang mau bergabung, nomor teleponnya masih tetap sama ini di depan ini ya. 0853-9737-4767 Oke. Baik. Pak, saya ke Pak Budi dulu nih. Ini pasti pemirsa bingung, apa dia orang bikin itu? Apa yang mereka lakukan? Gitu. Nah, ini temanya saya kasih tahu dulu. Ini temanya sudah ada di layar kaca Anda. The Miracle of Baitullah, mudahnya umroh dan kaya berkah. Nah, itu. Dan saya akan menyebut satu kata, yaitu Armina. Nah, pertama, Bapak boleh diceritakan dulu. Kan tadi pemirsa pasti bingung, apa sih yang dikatakan oleh Erwin itu? Kenapa sampai saya harus menyampaikan penghasilannya ini gitu? Oke, silakan diceritakan dulu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa TV iNews dimanapun Bapak Ibu berada ya. Jadi alhamdulillah saya bisa kembali diundang ke Kendari untuk berbagi cara gimana Bapak Ibu siapapun umat muslim yang sudah punya niat kuat ke Baitullah. Karena ternyata dari perjalanan kami keliling Indonesia ditemukan bahwa umat muslim kebanyakan niatnya sudah ada tapi nggak nyampe-nyampe ke Baitullah. Bahkan itu komposisinya lebih besar yang belum berangkat daripada yang sudah berangkat. Rata-rata kalau ditanya kenapa masalahnya, ternyata memang uangnya belum ada, begitu terus Pak. Berarti kan harus ada solusinya ini. Orang Islam segitu banyaknya di Indonesia tapi kenapa pada belum berangkat? Lah, lahirlah sebuah perusahaan yang bernama PT Armina Reka Perdana. Nah, itu dia. Yang usianya sudah 25 tahun lalu. Tapi beliau itu penyelenggara umroh haji yang resmi dan menyelenggarakan sebagaimana biasa. Dulu memberangkatkan orang ke Baitullah ya umroh atau haji hanya bagi yang punya uang saja. Yang belum punya uang, mohon maaf seperti travel lainnya itu belum bisa diberangkatkan. Kan haji bagi yang mampu katanya Pak. Betul, bagi yang mampu. Nah, lalu Armina karena niat luhur para pendirinya memikirkan gimana caranya uangnya pas-pasan itu tetap bisa berangkat. Nah, akhirnya lahirlah solusinya di tahun 2008. Baru 2008, nah terus kita mengurus izin soal syar'inya di MUI ya, Dewan Syariah Nasional. Jadi segala sesuatunya sekarang sudah secara legal, secara syar'i sudah benar bahwa cara-cara yang nanti saya jelaskan ini adalah solusi bagaimana yang punya niat ke Baitullah itu pasti mudah, pasti bisa. Nah, lalu kami Armina secara umumnya membuat sebuah sistem di mana kita menjadi mitra usaha atau seperti franchise waralaba. Disitulah kita bersiar mendapatkan rezeki. Nah, sekarang bicara Baitullah dulu yang gampang. Kenapa sih Bapak Ibu perlu haji dan umroh? Kalau haji kan pasti wajib ya. Masalahnya kan haji itu sekarang daftar antriannya sudah puluhan tahun. Kemarin terakhir waktu Depak juga ke sini 15 tahun minimal. 15 tahun. Kalau Kendari saya rasa masih 15, tapi Makassar udah 20 lebih, bahkan hampir 30 tahun gitu loh. Jadi itu kan kalaupun punya uang tetap aja berangkatnya segitu lama Pak. Menunggu lama. Jadi solusinya apa? Umroh. Sementara banyak umat seperti saya dulu sebelum ketemu Armina, ngapain umroh? Umroh kan sekelas sama wisata religi gitu loh. Betul. Ternyata itu pemahaman yang tidak tepat Pak. Jadi gini, ternyata setelah saya mendalami dan diberitahukan banyak ustadz ya di usaha umroh haji, dikasih tahu Allah memerintahkan kepada Rasul itu bukan haji dulu, ternyata umroh dulu. Jadi Allah aja merintahan Rasul umroh dulu gitu. Dan perintah haji turun kepada Rasul ketika Rasul menyelesaikan umroh yang ketiga. Lagi melaksanakan hajinya umroh dulu. Jadi 4 kali umroh baru haji. Berarti penting nggak tuh? Ya penting 4 kali dulu Rasul. Baru langsung ini. Iya perintahnya Allah. Oh berarti ada pemahaman yang salah, yang kurang tepat. Lalu juga pemahaman guru-guru kita, kiai-kiai kita dulu. Nggak usah lah umroh, nggak usah ke Baitullah dulu. Kalau utangnya masih ada. Kalau anak-anak belum mapan sekolahnya segala macam. Ternyata setelah kami keliling Indonesia itu semua sama Pak, sama. Oh kami dapat jawabannya, yang ustadznya benar, kayaknya benar, tapi yang tidak tepat adalah waktunya.
Jadi nasihat itu tepat ketika zaman dulu belum ada pesawat. Betul. Karena kalau udah ke Baitullah, ke umroh, ke Mekah gitu, itu perjalanannya bisa 1-2 tahun baru balik lagi. Karena kan naik kapal. Saya pikir jalan kaki, Pak. Iya, sampai sana jalan kaki, sampai sana. Oh iya betul. Iya. Dari tanah Saudinya jalan kaki kan Mekah di tengah gurun, bukan di pinggir laut. Seperti itu. Makanya nasihat itu betul, tapi zaman itu sekarang, Pak, dari Kuala Namu ya, dari Soekarno-Hatta itu paling 9 jam udah nyampe Jeddah. Betul. Makanya udah nggak cocok lagi gitu. Itulah kenapa salah satu yang menghambat umat, kenapa rasanya kok hajinya sulit, umrohnya juga sulit, ke Baitullahnya juga jadi sulit gitu. Padahal ada sesuatu yang dianjurkan ya. Betul. Untuk umroh diperintahkan sebelum haji malah. Betul. Ya. Gitu ya. Nah, yang hebatnya lagi yang nggak diketahui, nggak ngeh gitu ya, saudara-saudara umat kita adalah kalau Bapak Ibu punya banyak hutang, ya, merasa sulit hidup karena ekonomi segala macam, umroh. Gitu. Umroh itu fadilahnya janji Allah itu rezeki. Bonusnya gitu loh. Oh iya. Allah udah janji mau kaya umroh. Umroh menghapus kefakiran, kemiskinan yang itu dihapus. Jadi Bapak Ibu yang punya banyak hutang justru umroh. Kan nih, duitnya dari mana, Pak? Jadi umroh ini mirip-mirip kayak sedekah ya. Jadi kalau sedekah, kalau mau kaya sedekah. Orang bilang, "Pak, gimana saya punya duit? Gimana bisa sedekah? Nggak punya duit." Kan karena nggak punya duit gimana bisa sedekah? Gitu. Kebalik, kalau mau punya banyak duit sedekah. Itu ilmunya. Banyak udah memahami tapi belum mau melakukan. Nah, umroh tingkatnya lebih tinggi lagi. Ini sedekah yang luar biasa umroh itu. Jadi Allah bilang begitu dan hadis-hadisnya luar biasa. Menjadi tamunya Allah, umroh atau haji, Allah akan menghapus semua doa katanya. Lah kita hidup pasti punya doa. Minta di mana yang bisa langsung dihapuskan? Umroh di Baitullah. Nah, lalu ada hadisnya lagi mengatakan menjadi tamu Allah, umroh atau haji, Allah akan mengabulkan semua doa. Lah kalau Bapak Ibu lagi dikejar utang, ya doa aja sama Allah, minta dihapuskan doa. Bapak Ibu masih ngontrak sekian puluh tahun, ya minta aja sama Allah minta rumah. Nggak punya mobil ya minta mobil. Boleh nggak kalau minta sama Allah begitu? Bisa. Boleh. Ya nggak boleh minta sama saya. Itu betul. Iya kan? Iya. Kalau minta sama Allah mah wajib. Wajib hukumnya kan begitu. Iya, dan harus minta memang. Ya harus minta kan Allah kan gitu. Lah seperti inilah yang kami coba siarkan dengan bahasa-bahasa sederhana gitu ya. Artinya umroh tuh rugi kalau nggak ke sana. Dan ada satu lagi hadis, Allah akan mengganti semua biaya umroh haji. Jadi kalau Bapak Ibu merasa umroh itu mahal, kebalik, Allah tuh pasti ganti. Nggak pakai insya Allah nih, janji Allah kan. Jadi nggak pakai langsung diganti. Lah kalau Allah ganti, masa pas-pasan? Allah punya limpahan segitu banyaknya, pasti dilipat gandakan. Gitu. Jadi ini loh janji Allah. Ada lagi bilang, Pak, saya belum merasa terpanggil. Kata siapa? Allah aja udah punya perintah kok dari zaman Nabi Ibrahim. Ayo datang ke rumahku kata Allah. Gitu. Oke baik, Pak Budi kita tahan dulu Pak Budi. Ini kayaknya Pak Budi sudah mulai semangat. Dan ini sayang sekali buat pemirsa, sekali lagi jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak. Setelah kita kembali lagi tetap di Bincang Sultra. Oke, baik. Pemirsa, kembali lagi kita di Bincang Sultra. Dan masih dengan tema kita The Miracle of Baitullah, mudahnya umrah dan kaya berkah. Masih dengan Pak Budi dan Pak Nurdin. Ini baru Pak Budi loh yang ngomong ini, belum Pak Nurdin ya. Jadi ini ibaratnya sama dengan kita mau coba meminta kesaksian dari beliau-beliau berdua ini. Nah Pak, tadi kan sudah habis nggak penjelasannya kira-kira? Ya, sederhana kok, umrah itu sederhana. Nah sekarang begini, tadi kan ada yang saya sebut syiar-syiar. Betul. Syiar Pak Nurdin tadi syiarnya sudah 5 bulan. Betul. Terus kemudian Pak Budi ini syiarnya 2,5 tahun. Nah, yang mau ditanya oleh saya, apa itu syiar maksudnya, Pak? Oke. Nah, gitu. Syiar versi Armina. Betul. Ya, silakan. Jadi bentuk syiar ini sebetulnya gini. Armina itu memberikan solusi kan, dasarnya kepada siapapun umat yang sudah niat kuat ke Baitullah, tapi uangnya nggak ada. Kan gitu. Nah, pertama
ada 3 solusinya. Pertama, kalau Bapak Ibu alhamdulillah sudah punya rezekinya, tinggal daftarkan. Lalu bisa memilih daftar perjalanan Armina. Kenapa? Armina itu bisa memberangkatkan hampir setiap hari, Pak. Dan satu hari berangkat bisa 2-3 kali. Kenapa? Karena Armina sekarang pemberangkatan itu luar biasa banyak sekali. Jadi kita bisa milih di travel lain yang menentukan tanggalnya, travelnya. Di sini kita bisa menentukan tanggal. Jadi kalau kita mau misalnya nanti minggu depan berangkatnya, bisa. langsung daftar. Iya, Saya mau berangkat minggu depan. Itu tidak ada halangan. Tidak ada. Nah, minggu depan pun Bapak juga perlu paham juga pemirsa bahwa musim umroh itu ada musimnya. Oh, ada musim. Jadi ketika haji kan ditutup, visa umroh nggak bisa. Terus setelah haji kan banyak perbaikan, diperbaiki dulu, nanti buka lagi pertengahan Desember. Itu terus sampai Idul Fitri. Betul. Nah, setelah Idul Fitri tutup lagi. Karena menjelang haji. Menjelang haji gitu. Nah, itu. Setelah itu bisa tiap hari. Lalu kalau punya rezekinya kan gitu ya. Ya kalau rezekinya nggak ada gimana? Ini yang penting ini. Ini kan nonsens sekali kalau kita pikir ya. Betul. Nggak punya uang umroh. Orang menabung sejak lama baru bisa. Nah, apalagi tidak punya. Gimana, Pak? Solusi kedua disiapkan oleh Armina program nyicil atau nabung, di mana Bapak Ibu yang sudah punya niat bisa DP dulu 3,5 juta. Oke, gitu. 3,5 juta. Nah, lalu bisa ngangsur dengan sekali bayarnya 500.000. Tapi lihat, 500.000 ini kalau mampu setiap bulan silakan. Kalau nggak mampu per 3 bulan juga boleh, per 7 bulan boleh, per tahun boleh, per 2 tahun. Sekali, iya. Dan mudah. Jadi nggak ada batasan waktunya sehingga Armina memberangkatkan kalau sudah lunas. Misalkan lunasnya tahun 2017, ya berangkatnya menyesuaikan harga tersebut. Kalau boleh tahu Pak, nominalnya sampai berapa jumlah biaya umroh itu? Yang gampang kita pakai kurs dolar ya biar naik turun. Terus sekitar tahun besok itu 2.350. Iya, $2.350. 50 $50. Kalau rupiahnya 14.500 kayak sekarang kan lagi tingginya sekitar 32 plus. Iya. Tapi kalau nanti 10.000 kan jadi murah gitu aja gitu. Karena tergantung dolar memang. Jadi begitu. Betul. Boleh DP dulu. Boleh DP dulu 3,5 juta lalu ngangsur. Nah, coba lihat sistem ngangsur aja. Kira-kira sama nggak sama DP motor? Lah motor 3,5 juta. Coba kalau bayar bulan ini bulan depan udah bayar. Nah, itu. Bisa kita ke kantor. Nah, itu dia maksudnya. Kalau DP motor aja bisa Bapak Ibu nyicil motor, umroh bersama Armina pasti bisa. Kan gitu. Karena kemudahan itu tunggangan siapa nih? Kalau yang ini tunggangan tuh ke Baitullah. Iya. Nah, ini makanya. Tuh, udah dapat tuh Pak Evin. Maknanya. Nah, yang ketiga luar biasa lagi. Ada orang, Pak, saya nyicil aja berat. Itu gimana caranya? Solusi ketiga. Ada orang, Pak, saya sendiri mampu, tapi kalau berangkat harus sama istri, harus sama suami. Jadinya belum mampu. Ambil solusi yang ketiga. Pak, saya suami istri mampu, tapi kalau berangkat harus sama orang tua, karena orang tua udah terlalu tua, harus dipegangin. Ambil solusi ketiga. Apapun masalahnya, kalau cuma masalah duit, ambil solusi yang ketiga. Di solusi ketiga, Armina menyiapkan Bapak Ibu silahkan menjadi mitranya. Gitu, mitra itu maksudnya gini. Bapak Ibu kan punya teman, tetangga, saudara. Betul. Orang muslim. Banyak kan jumlahnya. Dan orang muslim ini cepat atau lambat pasti nggak ke Baitullah. Pasti. Yang udah berangkat mau balik lagi. Nggak ada yang kapok kan gitu ya. Nah, jadi sederhana gini. Bapak Ibu diperkenankan mengenalkan Armina kepada teman kita, saudara kita ini. Ketika mereka mendaftar DP umroh, misalnya hari Selasa daftar, hari Kamisnya langsung terima bagi hasil. Berapa? 1,5 juta. Oh begitu. Tapi itu DP-nya konstan? Tetap? Iya, 3,5 juta nih. 3,5 juta. Jadi, maksudnya biar berangkat 2? Ya berarti kali 2. Gitu. Jadi per orang ya. Misalkan per orang. Pak Ewin nih punya saudara si A. Ngomong, ada Armina bisa nyicil. Oh bisa. DP dulu 3,5 juta. Si A setor ke Armina nih. Bukan ke Pak Ewin, setor ke Armina. Hari Kamisnya langsung dikirim bagi hasilnya 1,5 juta. Itu cepat nggak tuh? Jadi orang si A ini mau berangkat kapan terserah si A. Tapi kita langsung dapat bagi hasilnya. Nah, konsep ini banyak yang berpikir, oh ini MLM. Bukan, mohon maaf. Karena kita nggak jualan barang. Kita nggak jualan jasa. Sementara konsep kita adalah syiar. Nah ini ya. Nah syiar itu gini loh. Namanya Baitullah. Artinya rumah Allah. Yang punya rumah siapa Pak Iwan? Allah. Allah ya. Yang menentukan orang berangkat atau tidak siapa? Allah. Cepat atau lambat? Allah. Lalu kemampuan kita biar orang itu berangkat apa? Nggak ada kan? Makanya kita bukan cari-cari orang, bukan rekrut-rekrut orang, bukan. Kita coba sampaikan, nanti kalau Allah izinkan dia daftar. Kalau ketika dia daftar, kita dapat rezekinya. Dia nggak daftar, rugi dia. Jadi gitu. Kita ngomong ke orang, dapat pahala. Waduh, enak banget. Pekerjaannya begitu. Betul. Sangat sederhana. Jadi karena sangat sederhana ini, makanya sudah dibuktikan Armina Reka Perdana. Gara-gara solusi ini, saat ini dinyatakan sebagai perusahaan terbesar se-Indonesia dengan memiliki cabang untuk urusan umroh haji terbesar se-Indonesia. Nah, yang kedua, Armina Reka Perdana adalah menjadi perusahaan yang mampu memberangkatkan jamaah umroh dan jamaah haji plus terbesar nomor 1 sedunia, Pak.
Sedunia. Termasuk kemarin. Iya, kemarin itu nomor 1, hajinya nomor 1, perusahaannya. Kayak gitu. Jadi begitulah besarnya dan dampaknya. Siapapun yang niat pasti bisa. Iya, luar biasa. Pak, kalau nanti teman-teman di sini antrian boleh ya? Apa ya? Bisa, tenang aja. Karena akan ada seminar. Ini yang penting. Sebentar saya kasih tahu pemirsa yang ada di rumah. Sebentar setelah kita gabung kembali tetap di sini di Bincang Sultra. Semua orang ingin sukses, apapun arti sukses menurutnya. Mereka yang tahu apa yang ingin mereka capai dan berusaha semaksimal mungkinlah yang memiliki kesempatan lebih besar untuk sukses. Kesuksesan itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Fransindo mengiringi kesuksesan saya. Saya Billy Bun, generasi semangat baru. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, para alim ulama, guru kita, yang kita hormati bersama, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi daripada PT Armina Reka Perdana, yang terhormat Dewan Komisaris dan Direksi daripada Lima Utama Sukses, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Armina Reka Perdana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, 2 tahun sudah saya memimpin asosiasi sebagai Ketua Umum Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, dan berkali-kali menghadiri acara seremonial baik di Kementerian Haji, di Kementerian Pemerintah Indonesia. Tapi jujur, hati saya yang paling bergetar adalah pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, betapa bangga, betapa saya bahagia berdiri di tengah-tengah perusahaan terbesar di umroh haji di Indonesia. Tapi percayalah Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia saat ini ada 664 penyelenggara umroh dan haji yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan dari 664 pemilik izin, bahwa Armina Reka mempunyai perusahaan yang terbesar di Indonesia dan memiliki jaringan terbesar di Indonesia. Tidak ada perusahaan umroh haji yang mampu memiliki jaringan sebesar daripada Armina Reka. Nah, itu dia. Maaf, saya pemirsa kali ini tidak boleh ngomong banyak-banyak. Karena dari Bapak berdua ini akan banyak yang mau dikasih tahu. Untuk Anda di rumah sekali lagi, jangan lupa yang mau bergabung silakan langsung ke nomor telepon kami di sini 085397374667. Tadi saya sudah kasih tahu ada rencana seminar Pak ya? Seminar. Seminar yang akan dilaksanakan 2 hari. Jadi tapi ini hari pertama dengan kedua beda ya. Hari Sabtu boleh, Anda yang punya waktu hari Sabtu silakan hari Sabtu, yang punya hari Minggu silakan hari Minggu, yang punya waktu 2-2 silakan datangi 2 kali. Itu supaya lebih paham. Nah, seminar ini akan dilaksanakan Sabtu besok dan Minggu besok. Ingat, kita akan buka pendaftaran melalui SMS. Ya, silakan Anda booking secepatnya. Kenapa harus booking? Karena seatnya atau tempat duduknya itu terbatas. Ya, tempat duduknya terbatas. Jadi Anda yang mau booking langsung booking secepatnya. Dan 5 orang pembooking pertama dikasih free. Nah, gitu Pak ya. Ingat, 5 orang pertama langsung dari sekarang SMS. Nomornya ada ya. Ini nomornya dipasang dulu, jangan ditutup-tutup dulu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau langsung ke Pak Nurdin. Ini yang dari tadi pasti orang bilang itu Pak Nurdin mau ngapain katanya. Pak Nurdin, tadi saya sudah kasih tahu Pak Nurdin ini pengusaha ikan sukses, siarnya 5 bulan. Terus kemudian alhamdulillah total rezekinya sudah sampai
100 jutaan. Nah, kalau Pak Nurdin, kenapa Pak Nurdin bagaimana awalnya bisa tertarik ke perusahaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa iNews TV. Saya pertama hanya ditawarkan saja bahwa ada satu perusahaan penyelenggara umroh. Iya. Apakah mau pergi umroh? Saya langsung jawab, ya saya mau berangkat umroh. Nah, ketika itu ditawarkan, bagaimana caranya saya masuk? Bayar DP dulu. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Budi. 3,5. Ya, aku semua bayar. Iya. Selanjutnya ditawarkan, ini ada solusinya. Iya. Solusinya apa? Seperti tadi yang disampaikan ada 3 solusinya itu. Loh, saya lihat ini ada perusahaan yang lain seperti yang pernah saya pakai. Iya. Ya. Ibadahnya nyampe dan rezekinya juga ada. Dapat, iya. Ya sudah saya daftar. Bapak ambil solusi ketiganya itu? Iya. Yang solusi ketiganya. Karena saya lihat investasi ini hampir dikatakan tidak ada. Iya. Karena uang yang kita keluarkan itu adalah uang untuk DP umroh. Iya, buat kita. Buat kita. Berarti kan modal nol itu. Betul. Nah, selebihnya itu kita tinggal menyampaikan. Menyampaikan, orang ikut, ya kita dapat rezeki. Kita ada bagi apa istilahnya? Bagi hasil. Jadi dari sisi pengusaha, ini sama sekali usaha yang nol dan bisa menghasilkan rezeki. Iya, modalnya terbukti dengan saya. Betul. Nah, dengan modal nol, alhamdulillah setelah 5 bulan siarnya juga itu hanya menyampaikan ke teman-teman. Mengajak ya? Mengajak, ayo saya sampaikan. Nah, itu akhirnya hasilnya seperti sekarang ini. 5 bulan? 5 bulan, baru 5 bulan. Total rezekinya alhamdulillah sudah sampai 100 jutaan. Alhamdulillah. Terus ikannya masih jalan? Masih jalan. Nggak mungkin lah Pak. Mana ada ikan jalan kan? Ya. Iya, ikan berenang. Usaha ikan maksudnya. Usahanya tetap jalan karena justru usaha itu kita jadikan jaringan. Nah, hebat. Tadi katanya jemaah sudah 300-an? Kurang lebih 300-an orang. Nah, iya. Yang paling jauh di mana? Dari mana? Jamaah saya hampir di seluruh Indonesia. Luar biasa. Iya. Terus caranya gimana komunikasinya? Karena ini jaringan kan, referensi. Iya. Dimanapun kita punya teman, apalagi kita usaha seperti perikanan. Dari Sabang sampai Merauke kan ada teman. Iya. Nah, ketika kita bicara bisnis, setelah selesai bicara bisnis, ya bicara ibadah. Saya menawarkan dan mereka, oh ada usaha seperti itu ya. Nah, investasinya berapa? Ini tidak pakai investasi. Karena investasi atau uang yang kita keluarkan itu untuk diri kita sendiri. Betul. Nah itu. Jadi begitu niat kita bayar. Kita berharap segera berangkat. Nah ternyata kalau seperti saya dengan modal dikatakan nol, alhamdulillah kemarin bulan Ramadan sudah berangkat umroh, boleh katanya berangkat umroh dengan hasil itu kan. Ramadan berangkat Pak? Ya, mungkin yang lalu saya pakai, dari rezeki yang lalu saya pakai pergi beribadah. Rezekinya juga berkah, mungkin ini lebih berkah lagi gitu. Nah itu tadi, karena ternyata umroh itu membuka rezeki ya. Iya. Luar biasa. Itu. Iya. Umroh besok ya? Iya, harus. Oke. Jadi kalau bagi saya ini betul-betul investasi yang 0% resiko. Dan nah, Pak, ini kesulitannya di mana? Kalau dari Pak Nurdin, kalau Pak Budi nggak usah lah kita tanya. Pak Nurdin ini yang baru ini 5 bulan. Ya. Saya dari awalnya juga berpikir mungkin ini sulit. Ya. Karena saya terbayang ketika saya ditawarkan ada solusinya yang ketiga itu. Nah, ini multi level. Iya, betul. Betul. Nah, sementara multi level itu satu jenis usaha yang saya tidak mau geluti karena itu sama dengan tidak jelas bagi saya sebagai pengusaha. Nah, setelah dijelaskan, wah ini bukan ML, bukan multi level. Saya membayar untuk berangkat umroh. Betul. Saya hanya menyampaikan. Mau berangkat? Mau. Nah, DP. Ternyata setelah saya sampaikan ke teman-teman semua, semua tertarik. Karena tidak perlu saya menjelaskan produk. Saya hanya menjelaskan, ayo kita pergi beribadah. Rezeki ada, ayo bayar. Akhirnya seperti itu. Itu. Bisa jadi Pak Nurdin sama yang diajak-ajak berapa orang belakangan, akhirnya berangkatnya rame-rame. Betul. Nah, insya Allah suatu saat berangkat rame-rame. Masih mau lagi yang berarti Pak ya? Sebisanya, kalau bisa tiap bulan kenapa? Alhamdulillah. Betul. Pak, dari 300 orang jamaah, sekitar 300-an jamaah Pak Nurdin ya, sebulan seperti itu. Ada apakah semuanya juga bergabung menjalankan rezekinya begitu, mendapatkan rezeki itu? Kalau menjalankan usahanya ini kan sunnah. Iya, betul. Iya. Betul. Mau jalankan boleh, mau tidak jalankan boleh. Nah, jalankan dapat rezeki, tidak jalankan ya cuma dapat amal iya, gitu hanya ya. dapat amal. Semuanya menjalankannya. Oh, semua akhirnya menjalankan. Secara otomatis. Betul. Misalnya saya mendaftar mau berangkat umroh. Pak Nurdin ajak saya. Terus nanya, Pak Nurdin mau berangkat, ayo kita berangkat umroh. Pak Erwin, ayo kita berangkat umroh. Ayo Pak. Ayo. Caranya gimana? Caranya gimana? Saya jelasin. Pak Erwin tertarik,
mau ikut perusahaan daftar. Berarti kan rezeki bagi saya. Oke, saya bayar DP. Iya. Pagi hasilnya 1,5. Betul. Saya ngajak teman saya. Iya. Dani, kamu berangkat umroh? Kenapa yang jawab amin? Iya. Kamu mau berangkat umroh? Mau. Iya. Oh, mau ya. Terus DP. Ini kurang modal sekali dia nih. Pakai modal saya lagi. Ya, oke. Terus akhirnya sampai 300-an. Se-Indonesia malah ya. Iya, karena dimanapun saya telepon teman-teman saya, Betul. karena jaringan di usaha perikanan itu di mana-mana ada. Hampir semua juga perusahaan lain seperti begitu kan. Jaringan perikanan. Iya. Jadi yang tadinya kita hanya bercerita untuk dunia saja, sekarang kita bisa menyampaikan. Betul sekali, amin ya. Luar biasa. Kalau tadinya lebih banyak ke ikan, ikan ini ada pasang surutnya, betul kan Pak? Betul. Tapi kalau nih insya Allah kan tidak ada bicara pasang surut. Karena kita tidak menjual barang, tidak menjual jasa. Tidak menjual kita jasa. cuma mengajak orang, ayo kita beribadah rame-rame. Betul. Kita lakukan, kita dapat pahala. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya kita juga mau melakukan dengan serius, menjalankan usahanya, insya Allah kita dapat rezeki. Itu dia loh. Kalau rezekinya udah nggak insya Allah lagi Pak. Kalau betul, kalau jalan, udah pasti gitu loh. Benar Pak. Setiap jalan harus melakukan itu. Gitu ya. Nah, ini otomatis usahanya jalan. Karena ketika kita menyampaikan ke setiap muslim, setiap jamaah, otomatis usahanya jalan. Tinggal menunggu waktunya kapan dia daftar. Banyak. Saya harus bilang terima kasih banyak dengan Pak Nurdin karena setelah ini kita masih ada narasumber yang lain yang akan berganti. Pak Nurdin, terima kasih banyak sudah mau hadir bersama kami di sini. Sukses untuk Anda ya. Pak Nurdin ini mau salaman. Ya, oke. Dan semoga jemaahnya semakin bertambah. Amin ya. Baik. Dan pemirsa, kita mau bergelut sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan narasumber yang berbeda. Tetap di sini di Bincang Sultra. Inspirasi penting untukku berkarya. Inspirasi penting untuk membuatku semangat. Inspirasi penting untuk menjadi lebih baik. Informasi penting untuk membuat keputusan. Informasi penting untuk mencari solusi. Informasi penting untuk tahu tren dan kondisi. iNews TV hadir dengan berita terkini yang menginspirasi. iNews TV, inspiring and informative. Oke, baik. Pemirsa, kembali kita di Bincang Sultra dan sudah bintang tamunya berganti sekarang ya. Kalau tadi kita bersama dengan Pak Nurdin, saya sekarang reunian bersama teman SMP saya. Teman Pak Budi tidak tahu. Ini teman SMP saya, Pak. Iya, teman SMP. Tadi saya kaget kenapa ada di luar. Ternyata mau juga masuk sini. Nah, kalau saya panggilnya Asdar saja ya. Iya, kalau Bapak nggak, nanti kita kelihatan tua sekali kita jadinya. Nah, jadi nggak apa-apa Pak Asdar. Pak Asdar SPD ini, beliau ini adalah seorang guru STM. Kalau guru SMK 2 takutnya banyak yang tidak tahu. Guru STM, ya. Tahu kan STM itu muridnya seperti apa? Tidak ada hubungannya ini. Nah, Asdar ini sampai hari ini masih aktif sebagai guru di SMK Negeri 2 Kendari, ya. Dan beliau juga ternyata kita sebut agen gitu Pak ya? Mitra. Oke. Dan Pak Asdar ini ternyata juga bergabung menjadi mitra di Armina. Nah, saya juga mau kasih sedikit edifikasi tentang Pak Asdar. Jadi beliau ini selain masih aktif sebagai guru, beliau juga sudah bergabung selama 4 bulan melakukan syiar, ya. Dan Pak Asdar ini syiarnya tidak total seminggu, baru Sabtu Minggu dilakukan. Tapi pemirsa, alhamdulillah total rezeki yang sudah beliau kumpulkan sampai hari ini selama 4 bulan cuma Sabtu dan Minggu itu sudah sekitar 10 jutaan. Betul ya? Nah, betul. Ini sekarang seorang guru. Kan beda ini dengan tadi pengusaha. Sekarang kalau Pak Asdar, kenapa tertarik untuk menjadi mitra di Armina? Pertama pasti diajak. Pasti. Oke. Nah, waktu diajak gimana ceritanya? Saya awali dulu ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi News TV di mana saja berada. Iya. Presenter kita ini teman saya. Tadi kan Mas saya Erin. cerita. Ya. Ya. Oke. Awal saya masuk di Armina Reka ini memang diajak. Diajak umroh. Diajak untuk umroh. Dan niat untuk umroh itu memang luar biasa untuk saya. Betul. Ya. Umroh
Tapi awalnya bukan umroh, hajinya. Hajinya, oke. Iya. Tapi karena berpikir haji lama, ya betul. kan menunggunya lama. Oh bagusnya kalau umroh dulu. Iya. Tapi awalnya saya belum masuk, belum masuk. Nanti diberi buku, wah ini buku luar biasa bukunya ini. Buku UKB namanya. Apa itu UKB? UKB itu umroh kayak berkah. Ya, umroh kayak berkah. Umroh kayak berkah. Oke. Saya membaca sambil ngawasin anak-anak ujian, saya coba membaca, tertarik dengan isi bukunya. Alhamdulillah gabung. Oke. Oh bukan diajak dulu umroh dulu. Enggak seperti Pak Nurdin tadi. Ya, diajarnya umroh, tapi nanti setelah baca-baca bukunya dikasih referensi lewat buku itu. Ya, luar biasa bacaan buku itu yang saya baca. Oh, memang luar biasa ini perusahaan. Ya, luar biasa ini perusahaan. Ya, sehingga saya tertarik untuk gabung untuk nyiar, ya, untuk syiar Baitullah. Ya. Dan alhamdulillah hanya dengan Sabtu Minggu lah yang saya gunakan. Betul, karena kan Senin sampai Jumat harus mengajar. Betul. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Orang butuh memang untuk umroh, hanya nggak tahu mau lewat mana. Oke, tadi Pak Budi mau sambung apa, Pak? Iya, gini loh, Pak Asdar kan sebagai pengajar ya, Iya. kerjanya Senin sampai Jumat atau Sabtu? Sampai Sabtu juga ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kita kan suka terbuka nih Pak. Bapak gajinya berapa Pak? Untuk seheboh itu kerjanya? Sekitar berapa lah? Ya, ini yang tanya Pak Budi ya, bukan saya. Iya. Oke. Hitung-hitungan gaji nih Pak, alhamdulillah sih. Ya pasti sudah 12 tahun ya masuk 12 tahun masa kerja, ya masuk 4 jutaan. Jadi kalau masuk 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi 4 juta itu kalau 12 tahun. Kalau misalkan baru 5 tahun nggak bisa segitu kan. Nah, ini cuma penggambaran Pak Ewi. Bayangkan aja, beliau baru 4 bulan kerja siarnya Sabtu dan Minggu, rezekinya lebih kurang 10 juta. 4 bulan. Iya, rata-ratanya 2,5 lah. Betul. Nah, ini yang dikerjain harus 12 tahun dulu, Senin sampai Sabtu 4 juta. Lah begitu kecepatannya. Lah kalau ini dibalik, jadi Senin sampai Sabtunya si Arba itu loh berapa kan gitu. Nah, gitu. Nah, inilah yang namanya Bapak Ibu juga di manapun berada, inilah kemudahan ketika mengutamakan urusan Allah gitu. Iya, betul. Nah, kalau ada campur, memang betul-betul di situ ada campur tangan Allah di situ ya. Betul. Lah kita kan udah bilang, pokoknya kita bilang sampaikan saja. Nanti Allah yang menentukan. Jadi Bapak Ibu nggak punya target, nggak perlu mikir-mikir komisi itu udah otomatis. Karena ngomong pemerinding nih. Betul. Karena ini tidak ada nanti hitung-hitungannya. Kalau Bapak begini maka dapat enggak. Pusing. Pokoknya datang Pak mau gabung, DP, bagi hasil. Jelas kan? Lalu saya juga jelaskan Pak. Jadi dalam solusinya di Armina itu ada solusi yang namanya kemitraan. Nah kemitraan ini untuk niat yang lebih besar. Betul. Sekarang gini, kalau ditanya Bapak pengen umrohnya sendiri atau sama keluarga? Betul. Pasti jawabannya sama keluarga. Pasti. Ada istri, suami, anak, orang tua, khususnya orang tua. Ya. Itu butuh biaya lebih besar pastinya. Nah, untuk mendapatkan kucuran dana rezeki lebih besar, ambil kemitraan. Betul. Nah, kemitraan itu menjadi seperti waralaba franchise-nya. Betul. Kalau Bapak Ibu sering lihat Indomaret, Alfamart, seperti itu yang paling gampang ya. Saya nyebutin merek. Iya. Nah, itu kan adalah menjadi kantor cabangnya Armina. Kalau baru DP Umroh itu sifat di usahanya seperti Bapak Ibu baru jadi freelance. Honorer gitu lah. Sekali. Tapi kalau jadi mitra udah dapat surat dari Armina bahwa boleh menggunakan nama Armina tanpa biaya. Karena yang dibeli kemitraan itu adalah niat ke Baitullahnya. Jadi dikasih surat. Boleh pakai di kartu nama di rumah, kalau punya rumah pakai spanduk boleh gitu. Nah, nanti dapat pendampingan. Ini dia. Nah, gitu. Jadi, karena betul ini yang paling penting harus ada pendampingannya. Kalau nggak didampingi gimana? Betul. Sementara kebanyakan orang termasuk saya dulu ketika ketemu usaha ini belum umroh. Betul. Mikirin aja enggak gitu ya. Tapi gimana bisa? Karena yang ngomong gitu kita dibantuin gitu. Nah, fungsinya adalah seperti seminar. Daripada saya bantuin calon jamaahnya Pak Asdar satu-satu, satu orang setengah jam, mendingan dikumpulin di seminar gitu. Nah, itu dia makanya ngomong-ngomong tentang seminar, jangan lupa Sabtu dan Minggu ini besok dan lusa itu Armina akan melaksanakan seminar di salah satu hotel di Kota Kendari ini. Dan ingat, karena terbatas sekali, pesertanya cuma terbatas sekali, yang mau ikut langsung booking lewat SMS ya. Langsung booking lewat SMS, terus kemudian jangan lupa sebutkan nama. Nama, kota tinggal di mana, Kendari atau di mananya, nama, kota, udah cukup itu aja. Oke. Dan 5 orang pertama akan dapatkan kesempatan gratis. Gratis. Ya, oke. Baik. Dan
Kita masih ada satu narasumber lagi, bagaimana? Betul. Oke, waduh ternyata kita ngomongnya kayak enakan ini. Ternyata kita harus closing, Pak. Closing. Wah, waktunya apa? Oke, silakan, Pak. Apa-apa. Sebenarnya kita masih punya satu narasumber, tapi mohon maaf waktunya sangat terbatas. Masih ada satu ibu rumah tangga yang juga mau memberikan kesaksian seperti yang dilakukan oleh Pak Nurdin dan Pak Asdar. Jadi ada pengusaha, ada guru, ada ibu rumah tangga. Tapi sayang sekali waktunya sangat singkat sekali. Pak Nurdin silakan, Pak Budi silakan kesempatan terakhir sebagai closing statement kita. Jadi buat Bapak Ibu, khususnya yang tinggal di Kendari dan sekitarnya, kalaulah Bapak Ibu sudah punya niat kuat ke Baitullah, tapi kalau uang menjadi masalah, itu nggak usah khawatir. Alhamdulillah Allah sudah menurunkan solusinya melalui wasilahnya PT Armina Reka Perdana. PT Armina Reka Perdana sudah terbukti perusahaannya mendapatkan izin yang selalu diperpanjang, karena tidak semua perusahaan dapat perpanjangan loh dari Kementerian Agama. Lalu Armina sudah membuktikan pelayanannya, sudah menjadi perusahaan terbesar se-Indonesia. Tadi disebutkan. Lalu Armina sudah mampu memberangkatkan jamaah terbanyak nomor 1 sedunia. Jadi dari sudut perusahaannya sudah, apalagi yang mau dipertanyakan, udah nomor 1 sedunia. Lalu dilihat di sistemnya. Sistemnya gimana? Ya puluhan ribu orang sudah berangkat. Lalu kan tinggal bagaimana Bapak Ibu. Intinya gini, kami sudah bilang, bahkan kami berani bilang, umroh udah bukan masalah lagi. Tapi bagaimana Bapak Ibu melakukan niatnya, actionnya apa. Nah, itulah fungsinya kami hadir. Saya jauh-jauh dari Jakarta diundang ke sini untuk bersedia berbagi pengalaman, cerita besok yang kita akan bagikan di seminar. Makanya niatkan datang jangan sendiri. Datang sama, kalau udah berpasangan khususnya sama suami istri, datang suami istri. Kenapa? Karena suami istri itu bicara Baitullah itu panggilannya masing-masing. Siapa kalau dipanggil satu ya berangkatnya biasanya satu. Tapi kalau Bapak Ibu niatkan berdua, insya Allah dua-duanya kepanggil bareng, berangkat bareng. Kira-kira gitu. Oke. Baik, ya mungkin untuk yang mau jadi mitra. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Kalau mau jadi mitra gampang sih sebetulnya Bapak Ibu, niatkan ke Baitullah, niatkan memberangkatkan orang banyak. Lalu kalau belum punya uangnya datang saja, insya Allah. Ini kami bicara Bapak Ibu, kalaupun belum ada uangnya besok untuk kemitraan itu nomor 17. Pokoknya datang, Bismillah, niat karena Allah. Nanti lihat, kami pun siap membantu Bapak Ibu yang sudah punya niat ke Baitullah, nggak sendiri, berniat mengumrohkan orang banyak. Kalau belum ada uangnya, insya Allah karena Allah kami pun siap bantu, bahkan dalam bentuk uangnya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Kayaknya ya kita mudah-mudahan ya, siap-siap aja besok kita nggak kerepotan. Betul. Kemungkinan ini ada banyak sekali jemaah-jemaah atau saudara-saudara kita yang Muslim yang insya Allah akan hadir. Amin. Karena memang ini sebuah panggilan yang luar biasa. Saya juga seumur hidup saya belum pernah dengar yang seperti ini. Betul. Itu dia yang luar biasanya. Baik, Pak Budi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ewin. Pak Asdar terima kasih banyak. Sampaikan salam saya buat Pak Nurdin, terutama ke Ibu Norma yang tidak sempat bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, jangan lupa besok dan hari Minggu, Sabtu dan Minggu, Armina akan melaksanakan seminar itu dilaksanakan pagi hari di salah satu hotel di Kota Kendari, ya siang jam 1 siang. Jam 9 sampai jam 9. Oh, jam 9 ya. Jam 9 pagi sampai jam 12 sampai zuhur. Sama Sabtu juga jam 9, Minggu juga jam 9. Dua-duanya di hotel yang sama, hotel Dragon Inn. Ya, itu dia tempatnya. Dan ingat, 5 orang yang booking pertama, karena ini jumlahnya semua terbatas, yang boleh masuk dalam ruangan itu karena memang dibuat ingin nyaman, jadi tempat duduknya harus dibuat rapi. Ingat, 5 orang pertama yang booking akan dikasih kesempatan gratis mengikuti kegiatan seminar. Baik, Pak Budi sekali lagi terima kasih banyak Pak Erwin. Terima kasih banyak Pak Asdar. Terima kasih banyak, sukses buat apa yang dikerjakan hari ini. Mudah-mudahan bisa mengajak kaum muslimin dan muslimat lebih banyak lagi. Amin. Ya. Baik, dan pemirsa sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Bincang Sultra kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Bincang Sultra Senin sampai Jumat pukul 5:30 sampai jam 5:30 hanya di sini di iNews TV dari Inspiring and Informatif. Saya Erwin pamit dan sampai jumpa minggu depan di Bincang Sultra. Cannot go on. You feel so lost and
aktual dan terkini. Kabupaten Kolaka yang merenggang belakangan ini akibat pembagian dana CSR yang terjadi sepanjang hari dari sejumlah daerah. Nah, cuaca belum begitu Pak. Kami hadirkan secara menarik dari ruang redaksi. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.